View gallery channel. View speaker. Nah, selamat pagi Bapak Ibu. Tiang off kan gininya nih audionya. Jadi mempersingkat waktu aja, ini udah mendekati jam 9, kita mulai aja. Nih, yang di layar tiang cuma baru masuk 41 sekolah dari 141 sekolah dari 292 kalau nggak salah harusnya yang ikut Vicon hari ini, nggih. Karena tiang minta kan satu laptop untuk 3 orang ya, kelas sekolah, proktor sama tim teknisnya. Karena terus terang aja Vicon ini berbatas cuma 300-an orang. Jadi kalau semuanya menggunakan aplikasi atau HP sendiri, itu takutnya nanti nggak bisa masuk. Nggih. Nanti Vicon ini direkod Bapak Ibu, kemudian tiang upload nanti di YouTube, nanti bisa diputar kembali mengenai apa saja yang kita akan bicarakan pagi hari ini berkaitan dengan persiapan ANBK, persiapan ANBK yang akan kita laksanakan nanti, terutama pada tahap awal itu adalah simulasi. Nih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir dalam Vicon ini, dan saya ucapkan untuk yang agama Hindu, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kenapa alasan pertama kenapa saya harus melakukan Vicon walaupun tidak didampingi oleh koordinator, karena banyak yang bertanya kepada saya langsung di grup itu mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan ANBK, termasuk di dalamnya mengenai pengawas, perubahan status, perubahan sesi, karena ada pengawas ini. Poin intinya adalah yang di sana, nih, ada pengawas. Terus beberapa sekolah di gugus sekolah tersebut ada yang menggunakan 2 sesi, ada 3 sesi. Jadi kalau berbeda sesi berarti waktunya mengawas itu akan berbeda juga. Nih, kalau ruangan itu tetap satu karena sebagian besar Gianyar menggunakan satu ruangan, seluruh SD-nya tidak ada 2 ruangan. Makanya tiang sampaikan pengawas itu hanya diperlukan 1 orang. Nih, 1 orang. Sekarang pengawasnya 1 orang, tapi sesi tiap sekolah berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena masing-masing sekolah punya infrastrukturnya tersendiri, tidak sama. Ada yang bisa menyiapkan atau dapat bantuan 15 Chromebook, ada yang karena meminjam hanya punya mungkin 6, 8 dan tidak bisa menghandle. Kalau siswanya sampai 30 itu tidak bisa menghandle semua dalam satu sesi atau 2 sesi. Makanya bisa diambil 3 sesi. Bahkan ada yang sampai nanti pada gelombang 2. Ya, ada yang akan mengerjakan sampai gelombang 2 karena keterbatasan peralatan. Nah, ini yang poin pertama itu mengenai pengawas. Pengawas kalau Bapak Ibu termasuk kepala sekolah yang ada di sini, kalau Bapak Ibu baca di Juknis atau Pos ANBK 2022 itu tertera jelas pengawasnya adalah cross pengawas. Jadi antar sekolah. Ada silang pengawas. 1. Kalau kemarin yang diinfokan di Korwil Kecamatan itu K3S, yang diminta adalah cross antar gugus atau desa. Makanya dipilihlah 1 pengawas. Pengawas itu
harus bisa minimal paham IT. Minimal paham IT, kemudian tahu apa yang harus dilakukan saat ANBK, serta menghandle permasalahan yang nanti terjadi. Karena pengawas itu punya hak mutlak di pelaksanaan ANBK. Ya, yang ada dalam satu ruangan itu pasti hanya 3 orang. Pengawas, proktor, teknisi, dan sekaligus pesertanya. Guru yang lain itu tidak boleh masuki ruangan. Makanya seperti yang Tiang bilang, ANBK itu sama dengan UN. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di juknisnya, Bapak Ibu silahkan print tugas kewajiban seorang pengawas, itu harus disediakan dalam ruangan. Kemudian proktor juga, teknisi juga. Ini harus sedia dalam ruangan. Kemudian nanti di saat ANBK nih ya, yang real, bukan simulasi, bukan gladi, tapi real ANBK realnya yang Tiang bicarakan. Nanti itu ada daftar hadir siswa, fakta integritas, lengkap semuanya. Nih, makanya Tiang bilang ANBK itu sama dengan UN. Termasuk nanti ada plang yang harus dibuat bahwa hari ini sedang ada ujian ANBK, itu ada di juknis kalau Bapak Ibu sudah baca. Nike. Kemudian yang selanjutnya mengenai sesi. Nah, karena ada pengawas, maka mulai Bapak Ibu sekolah-sekolah mulai memperhatikan sesinya. Di awal pertemuan kita atau awal ANBK 2022, Tiang sudah sampaikan ada cross pengawas dan pastikan sesinya Bapak Ibu serta gelombangnya. Nih, pastikan sesi serta gelombangnya. Karena tidak mungkin kita akan berubah di tengah jalan. Kalau saat ini mumpung belum ANBK-nya berlangsung, masih bisa dilakukan perubahan, masih fleksibel. Jadi kalau sudah mulai memasuki simulasi gladi, itu sesi tidak akan mungkin dirubah lagi. Itu catatannya. Jadi kalau sekarang ada yang bertanya, misalnya sekolah saya mau 2 sesi Pak, tapi terkendala oleh infrastruktur yang ada, yaitu laptopnya tidak sedia, LAN-nya juga tidak mencukupi untuk melakukan 2 sesi itu. Caranya adalah Bapak Ibu satu gugus itu bisa saling sharing resource. Jadi menggunakan fasilitas sekolah lain. Bukan berarti Bapak Ibu harus pinjam ke sana dipindahkan, enggak seperti ini ke. Misalnya ada sekolah yang punya fasilitas sampai 15 Chromebook, ada bantuan kan, ada yang dapat 15 Chromebook kan. Nike di satu gugus. Kalau kita mau menggunakan itu karena siswa kita banyak, dan 30, saya biar bisa 2 sesi, silahkan. Nanti konsekuensinya adalah gelombang pengerjaannya akan berbeda. Jadi kalau sekolah yang Bapak Ibu tumpang ini mengerjakan di gelombang pertama, Bapak Ibu harus memilih gelombang kedua. Karena alat ini dipakai bersama. Alatnya dipakai bersama. Jadi kalau secara logika Bapak Ibu tidak repot-repot ngambil alat, mindahin alat ke sekolah Bapak Ibu lagi, enggak usah. Siswanya yang Bapak Ibu bawa ke sekolah yang kita mau pinjam. Tapi gelombangnya akan berbeda. Pasti. Tidak mungkin satu gelombang. Itu sudah pasti. Itu cara satu-satunya. Kalau bisa meminjam lagi, tidak masalah, silahkan saja. Kalau terbentur, orang tua tidak punya laptop, kemudian
guru juga tidak ada punya laptop. Ya, cara satu-satunya seperti ini ke. Makanya satu gugus ini ke saling rembug biar tidak tertinggal satu sekolah karena ANBK atau tertinggal tidak bisa ANBK karena sarana prasarannya tidak mencukupi. Karena yang tahu sekolah SD tidak akan mau ngambil 3 sesi. Karena terlalu sore, jam 3. Jam 3 paling cepat, jam 4, 5 paling lambat pulangnya. Jadi pengawas itu full 1 hari dia ada. Nike, makanya secara umum tuh diambil pasti hanya 2 sesi sampai jam 1 atau setengah 2 lah paling lambat pulangnya. Cara mengatasinya seperti itu. Bagi yang infrastrukturnya sudah lengkap tidak masalah. Misalnya ada yang dapat bantuan Chromebook 15 tapi hanya menggunakan 10, siswanya hanya 20, tidak masalah nih ke. Yang masalah nih adalah yang tidak dapat bantuan, kemudian siswanya banyak, hampir 30, atau kalau ANBK ini kan siswa Bapak Ibu sampai 50 misalnya satu kelas, kayak Gianyar tuh sampai 100-an kalau yang lihat 100-an. Yang di sampling hanya berapa 30 orang. Makanya menjawab juga pertanyaan kenapa siswa saya 40 ternyata di data ANBK-nya hanya DNS-nya hanya 30. Ya karena samplingnya 30. Mau 100 siswanya, mau 200 siswanya, sampling hanya 30. Ini berarti kalau ketersediaan laptopnya 15 itu sudah cukup untuk 2 sesi, 30 orang. 5 cadangan. Ya, 5 cadangan. 5 cadangan itu artinya pengganti. Nah, Nike. Makanya cara satu-satunya seperti Nike. Nanti di sesi tanya jawab silahkan ditanya lagi mengenai hal itu. Kemudian nanti berikutnya itu masalah sharing resource. Karena Tiang sudah wanti-wanti dari dulu, itu silakan Bapak Ibu sharing resource, saling berbagi sarana prasarana. Karena kita menyelenggarakan ANBK itu se-Gianyar dan se-Indonesia. Jangan sampai teman kita sekolah yang lain itu tidak jadi ANBK karena fasilitasnya tidak mencukupi. Nike, yang berikutnya itu mengenai ini penentuan simulasi gladi sama ANBK realnya. Simulasi Nike, kalau bisa Tiang share, yang share mantan ada gambar soalnya Bapak Ibu biar bisa lihat. Nah ini. Sorry. Maaf, tadi suaranya mute ya. Ulang mantan nih. Yang ulang dari awal. Yang ulang dari awal nih. Simulasi itu tanggal 26 sampai 29 September. Gelombang 1 dan 2. Kemudian tanggal 3 dan 6 Oktober itu gelombang 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, di simulasi ini diperlukan untuk guru dan kepala sekolah. Bisa mengajak siswa, silahkan saja. Tapi siapkan peralatannya kalau mau mengajak siswa. Kemudian nanti simulasi tim teknis yang akan membagi gelombang berapa nanti Bapak Ibu dapat. Gelombang itu nanti dasarnya itu adalah kesiapan infrastruktur yang di mapping. Yang Bapak Ibu isi di mapping itu. Tim akan melihat berapa kesiapan laptopnya, berapa punya komputer proktornya, itulah dasarnya nanti gelombang berapa dapat. Nanti pasti itu setengah, yang gelombang 1, 2 setengah, gelombang 3, 4 setengah. Nike, untuk simulasinya. Untuk gladi Nike, itu tanggal 17 sampai 20 Oktober.
17 sampai 20 Oktober itu hanya 2 gelombang. Kalau 2 gelombang, yang menjadi permasalahan adalah yang sekolah yang siswanya banyak, hampir 30, kemudian infrastrukturnya tidak mencukupi, hanya punya 5 atau 6 atau misal 8. Itu yang jadi permasalahan karena dia harus menyelesaikan kalau mengajak, karena Gladi sendiri mengajak siswanya ya, harus mengajak siswanya, diwajibkan mengajak siswa. Nah, kalau hanya punya 6 atau 8 sedangkan siswanya 30, itu secara logika dia harus ngambil 3 sesi atau 2 gelombang atau bisa juga 3 gelombang, karena misalnya infrastrukturnya punya 5, itu harus ngambil 3 gelombang. Nah, ini yang bermasalah karena Gladi hanya 2 gelombang, tidak ada penambahan lagi. Makanya Tiang bilang nanti harus di sharing resource-nya. Bapak Ibu lah yang memikirkan hal itu. Tim ANBK di satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, dokter, teknisi, itu harus memikirkan caranya gimana nih, gitu. Oke, itu. Kalau mau menambah, kalau merubah sesi, itu akan harus dilakukan di mapping dan menambah infrastrukturnya juga di mapping dulu dibuat. Nah, saat ini ANBK-nya belum normal, masih digunakan untuk SMP yang bagian paket B kalau nggak salah itu. Paket B sekarang ujian. Jadi ANBK-nya nggak normal, belum bisa di-save atau disimpan, belum bisa diedit juga. Hanya pertama kalau mau merubah, hanya di mapping dirubah mengenai kesiapan kliennya sama sesinya. Itu yang Gladi. Dah, Nike yang untuk Gladi. Kemudian nanti di saat ANBK itu pelaksananya tanggal 29 sampai 30 Oktober untuk gelombang 1 dan 2. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar itu tanggal 29 sampai 30 Oktober untuk pelaksanaan ANBK. Gelombang 1 dan 2. Gelombang 3-4-nya itu tanggal 31 sampai 3 November. 3 dan 4. Oke. Jadi 4 gelombang dia. Simulasi 4 gelombang, Gladi 2 gelombang, ANBK realnya 4 gelombang. Nanti tetap kami akan membaginya nanti untuk simulasi, untuk ANBK beserta untuk simulasi Gladi, dan untuk ANBK-nya kami akan baginya. Yang cuma menjadi poin inti adalah yang di Gladi ini hanya 2 gelombang saja, dan itu menjadi permasalahan untuk yang banyak siswanya. Nah, ini gini yang alur tanggal pelaksanaan ANBK nih dari simulasi sampai ANBK realnya. Berikutnya Tiang share lagi satu mengenai ininya, pembagian sesinya, perhitungan pembagian sesi. Halo, Yang share ulang ya. Pak, tolong. Sudah tampil layar Bapak Ibu nih.
Ya, kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan nggih? Nah, niki penjadwalannya. Nah, ada istilah periode atau batch. Nah, ini periode atau batch. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, Sambungin ke situ. itu gelombang 1 dan 2 itu masuk periode atau batch 1. Ini untuk ininya ya, untuk pelaksanaannya ini. Kemudian yang 28 31 sampai 3 November itu periode atau batch 2. Simulasi juga tiang istilahkan seperti Nike. Oh, bisa jajan. Ya. Karena simulasi itu tanggal 26 sampai 29 itu udah batch 1. Kemudian 6 sampai 2, 3 sampai 6 Oktober itu adalah batch 2. Walaupun di sini tidak tiang isi ya batch 1 batch 2-nya, tapi tiang istilahkan. Makanya ada sekolah yang minta karena terbentur dengan akreditasi, maka tiang pindah nanti gelombang 3 dan 4 simulasinya di gelombang 3 dan 4 atau batch 2-nya. Biar bisa juga dapat simulasi. Karena di tanggal 26 sampai 29 September sekolah tersebut ada visitasi untuk akreditasinya. Jadi biar mereka fokus pada akreditasi dulu, setelah itu baru fokus ke simulasi ANBK. Ya, niki apa sih penjelasannya batch. Makanya yang ada sampaikan seperti itu di grup kalau nggak salah nih ke batch 1, batch 2. Ini maksudnya. Ini Nurmuklis. Nih, penjelasannya seperti niki. Pelaksanaan BK jenjang SD terdiri dari 2 periode atau batch. 1 periode atau batch akan dibagi menjadi 2 gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 2 hari. 1 hari terdiri dari 3 sesi. Makanya sesi maksimal yang isi di mapping kalau berdasarkan perhitungan jumlah siswa dan ketersediaan perangkatnya itu tiang isi 3. Ada yang bertanya, kok diisi 3 Pak? Ya sesi maksimal tiang hitung. Walaupun belum tentu dalam sesi maksimal itu semua siswanya akan terselesaikan ujiannya. Bisa jadi dia di gelombang 2, tapi sesi 1 juga ada. Bisa jadi seperti ini ke. Yang jumlah siswanya 30 nih. Yang jumlah siswanya 30 dengan peralatan yang mungkin di bawah 10 kepemilikannya. Laptopnya di bawah 10 atau laptop kliennya di bawah 10 pasti tiang isi 3 sesi karena sesi maksimal. Oke. Apakah nanti itu mutlak? Tidak. Itu bisa dirubah saat pelaksanaan BK. Sekarang tergantung kesiapan peralatannya lagi perhitungannya. Oke. Bisa dirubah. Oke. Kalau mau 2 sesi ya tambah peralatannya. Pinjam atau gimana? Atau sharing resource. Itu solusinya. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini tes yang akan dilaksanakan. Sesi 1 sampai 3. Masih kelihatan nggih? Yang perkecil soalnya. Niki sesi 1 sampai 3. Hari pertama 3 sesi, hari kedua 3 sesi. Seperti yang disampaikan di atas slide sebelumnya. Bahwa 1 hari itu 3 sesi. Ya, hari pertama itu literasi sama survei, kemudian yang hari kedua itu numerasinya sama survei. Beginilah pengaturan waktunya nanti. Oke, pengaturan waktunya nanti. Kalau hanya mengambil sekolah 2 sesi, hanya 2 sesi aja penyelenggaraannya sampai jam 1. Kalau 3 sesi ya sampai jam 3 sore, 4:30 4 atau 4 sore paling lambat. Oke, Nike. Nah, berikutnya itu kasus contoh penentuan sesi serta dengan berdasarkan jumlah siswa dan kepemilikan dari laptop kliennya. Nah, ini sebenarnya sudah yang share sebelumnya di grup. Itu sudah saya share semua.
Kalau Bapak Ibu lihat di sana balik lagi buka itu masih ada di Telegram ya, sudah tiang share. Niki mungkin untuk kepala sekolahnya baru melihat Niki, kalau proktornya kayaknya udah lama udah dipelajari nih. Kalau ada yang buka nih, Nike. Kalau kepala sekolah mungkin baru Niki lihatnya Niki. Ini baru slide penjadwalan, nanti ada slide yang waktu kita di hotel nih itu full semuanya ada sampai kendalanya. Itu tidak akan yang tampilkan hari ini, tapi Bapak Ibu bisa buka lagi slide-nya ke dipelajari lagi. Ini yang kasus 2. Contoh kasus 1, 2, dan 3 kalau nggak salah, 3. Kalau punya 20 orang siswa dengan jumlah komputer 4, bagaimana perhitungannya? Kalau punya sebanyak 30 orang siswa dengan klien minimalnya 4, berapa perhitungannya? Dan berapa batch yang harus diambil? Itu nih. Kayak ini contoh kasus 2, itu jumlah siswanya 30 karena sampel 30, kemudian kliennya 4. Dia harus ngambil nih ke 2 batch, 2 periode. 2 periode dengan 3 gelombang, 1, 2, 3. Oke, makanya niki adalah gambaran bagi Bapak Ibu mengenai sesi dan gelombang yang akan diambil nanti. Makin banyak punya laptop, makin sedikit gelombang yang diambil dan makin sedikit pula sesi yang akan diambil. Makin sedikit punya komputer klien dengan jumlah siswa 30, makin banyak gelombang yang diambil dan sesinya pun bisa sesi maksimal. Sesi maksimal. Oke. Ningkau mungkin yang bisa Tiang sampaikan pemaparan pertama. Sekarang mempersingkat waktu manten. Kita langsung aja ke tanya jawabnya. Kalau mau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung bicara di Vicon ini. Jangan sampai ditunda lagi. Sekalian kalau mau sharing resource, itu langsung aja bilang di sini biar satu gugus itu bisa dengar dengan siapa nanti gabungnya dan dan lain-lainnya nggih. Yang buka manten nggih, nike speakernya sudah bisa di on kan sendiri. Kalau mau bertanya silahkan raise hand manten nggih. Silahkan. Jangan kasih waktu ke Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau mungkin kurang jelas silahkan tanyakan lagi. Sukses Bapak. Ada yang bertanya? Sukses tuh. Sana enggak? Coba di bisa. Ada yang bertanya? Tapi saya nggak dengar loh. Sukses Pak. Yang ingin mengajukan saran aja Pak. Nggih, silahkan. Maaf. Ya, sekian Putu Hendra dari SDN Hindu 1 Bukian. Presentasi yang tadi mohon di-share aja Pak agar kami selalu ingat jadwal-jadwal yang kami akan lakukan seperti itu Pak. Nggih, nanti Tiang share di grup nggih. Nanti Tiang share di grup. Bapak Ibu bisa lihat di sana nanti nggih. Slide-nya nih ke Tiang share di grup. Saja Pak. Terima kasih. Nggih. Yang lain mungkin silahkan. Bapak Ibu bisa unmute sendiri nggih. Nike bisa langsung bicara atau raise hand-nya bisa. Coba. Silakan yang raise hand langsung di unmute aja. Tadi ada yang raise hand tadi. Ada ya. Tadi ada yang lihat ada yang raise hand. Tapi hilang.
mungkin yang bermasalah terhadap yang minta berubah sesi, itu yang nggak lupa nama sekolahnya, sekolah siapa. Itu ada yang minta berubah sesi. Dan juga yang nanti meminjam laptop ke sekolah lain. Ada mungkin. Silahkan langsung aja disampaikan di sini. Biar sekolah satu gugusnya mendengarkan juga. Nih. Om Swastiastu, Bapak. Nih, silakan Pak. SD2 Kristo ya? Iya, tiang Proktor SD2 Kristo. Tiang metaken inde gininya Bapak, apa namanya pengaturan sesinya nih ke. Untuk di SD2 Kristo nih ke kan siswanya ada 16 siswa, sedangkan untuk laptop yang tiang gunakan nih di luar dari laptop Proktor nih cuman 4 Bapak. Nah, niki yang merancang sesinya nih 2 sesi. Gimana menurut Bapak nih? 4 klien, jumlah siswanya 16. 16, iya. Nih. Kalau simulasi itu kalau diambil 2 sesi nih, 16 dibagi 2 berarti 8. Bapak ngambilnya 2 gelombang. Gelombang 1 dan 2. Sesinya 2 sesi. Nih. Jadi satu sesi itu 8 orang. Nih. Hari pertama dan hari kedua. Kemudian hari ketiga adalah nomor absen berikutnya. 9 sampai 16. Nike. Kalaupun gladi, untuk gladi masih bisa karena itu dapat 2 gelombang juga. Kalau mau 1 gelombang, tambah laptopnya lagi. Nih, siapkan mungkin 8. Kalau 8 itu Bapak bisa menyelesaikan dalam 1 gelombang, 2 hari dan selesai. Karena sesi 1 nomor 1 sampai 16, nomor 1 sampai 8, kemudian sesi 2-nya nomor 9 sampai 16. Jadi 1 gelombang itu selesai, atau dalam 2 hari itu selesai NDK-nya. Kalau mau dipercepat gelombangnya nggih. Kalau hanya bisa menyediakan cuma 4 laptop ya masih bisa. Untuk gladi masih bisa. Yang takutnya nanti yang jumlah siswanya kayak 30 punya laptop 4 itu gladi yang tidak bisa. Karena jauh sekali kekurangan dan sekolah tersebut pasti membutuhkan gelombang lebih dari 2. Dan ini yang punya Bapak itu udah mepet pas sekali untuk gladi bisa. Karena terus terang gladi itu cuma dikasih waktu 4 hari. Itu yang menjadi pemikiran kami sebenarnya. Kalau simulasi masih bisa ditolerir sedikit, masih bisa lah dikerjakan gitu dengan 4 gelombang diberikan. Nah, ini penjelasan tiang Pak. Nanti kalau mau menambah itu silakan rubah dulu di mapping. Rubah di mappingnya, mapping Excel nih kemudian baru nanti ke web ANDK-nya ya. Nih kalau BioSD tidak ada merubah sistem seperti ini BioSD itu hanya untuk pesertanya saja. Kalau menentukan sesi dan segala macam jumlah infrastruktur itu ada di web ANDK. Jangan sampai keliru nih. Karena kemarin ada yang mau merubah nama KEPSE itu rubahnya di web ANDK. Sedangkan nama peserta atau DNS itu ada di BioSD dan DNT itu ada di BioSD, bukan di web ANDK. Ini penjelasan dia Pak. Ini matur semua Bapak. Ini mungkin yang lain silahkan, mumpung masih bisa langsung aja tanya ke tiang langsung di sini biar nggak perlu japri lagi. Penjelasannya biar dapat lebih jelas, clear gitu. Ada mungkin langsung aja di ini unmute speakernya. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semua. Pagi. Kedengaran ya Pak suaranya? Ya. Silakan Bu. Untuk pengawasnya bagaimana yang menentukan siapa Pak ya? Katanya ada 1 pengawas. Berarti guru kami keluar 1 untuk mengawasi dan ada guru dari luar untuk mengawasi SD kami 1. Itu seperti itu Pak ya. Yang mengaturnya siapa? K3 ya?
mungkin ada K3S-nya Cindy yang Sekawati, Pak Yan ya. Nika kalau itu dikelola oleh gugus kayaknya Bu. Nanti satu orang guru keluar, nanti cross-nya itu dikelola oleh gugusnya. Kalau di Sekawati itu gugusnya sudah share ke masing-masing sekolah siapa aja yang dapat, di mana dapatnya gitu. Sekolah apa dapat sekolah ini mengeluarkan guru ini, kemudian mengawasnya nanti di sekolah mana itu udah ada di share kemarin. Kalau yang di Sekawati nggih, tiang gugus satu Sekawati ya. Kalau kecamatnya sih mungkin di masing-masing gugus di share. Tiang nggak tahu kecamat yang lain. Karena Nika sebenarnya ranahnya K3S. Nggih. Terima kasih Bapak. Lagi satu Pak, kayak yang dapat Japri kemarin masih aman ya Pak ya untuk 15 klien itu 100 MBPN. Apa kita cadangin juga dari provider sendiri? Kalau 15 bandwidth-nya berapa nggih? Bandwidth-nya. Ya, atau kapasitas internetnya per bulannya berapa? 100 Mbps itu. 100 nggih. Ya, baru menaikin sekarang. Awalnya 50, baru sekarang mau naikin di bulan up. depan. Oktober ya di up. Kalau 100 mencukupi asal ada asalnya nggih. Asalnya bahasanya gini. Kalau mau 100 mau 50 silahkan. Asal di bulan itu tidak ada yang menggunakan WiFi. Tidak ada yang menggunakan WiFi. Jadi dari Oktober ya Pak ya. Bulan sampai akhir bulan itu kecepatan bandwidth-nya tetap sama. Cara satu-satunya adalah nggak boleh WiFi-nya digunakan oleh guru yang lain. Off WiFi-nya semua. Hanya diperuntukkan untuk ANBK. Mau di awal, mau di akhir bulan, itu kecepatannya kan sama. Karena tidak digunakan kan. Kalau Speedy atau Indihome kan gitu. Kalau yang lain kan juga sama. Ketika digunakan, itu speednya akan turun. Speednya turun, nanti kalau dia ANBK di akhir bulan, dia akan mempengaruhi kecepatannya. Karena kita narik data dari pusat, menampilkan soal dari pusat. Itu akan terpengaruh dia. Enten. Mau di up 100 silahkan. Mau didiamkan cuma 50 silahkan. Tapi catatannya, di bulan itu, karena ini ada di akhir Oktober dan awal November, 2 bulan itu WiFi-nya harus off, tidak digunakan oleh guru yang lain. Itu caranya. Ginten. Terima kasih Bapak. Nggih. Muali Bu. Yang lain mungkin silahkan. Selamat pagi Bapak. Nggih, silakan. 2 taruh. Ya, perkenalkan nama saya Nika Dayuti Nopriani. Saya dari SD Negeri 2 Taruh. Di sini saya mau bertanya mengenai pengawasnya. Pengawas itu berarti kan sekolah itu cuma cukup mengeluarkan 1 guru ya Pak ya. Karena kan di sini di gugus kami itu dapat info bahwa pengawasnya itu berdasarkan sesi. Kalau sesinya 2 mengeluarkan pengawas dari sekolah tersebut begitu. Makanya sudah dibagi, diinfokan ke sekolah-sekolah imbas bahwa berapa sesinya. Kalau 3 sesi, 3 mengirim pengawas. Begitu pengertiannya kalau di gugus kami Pak. Kalau menurut saya kan cukup 1 saja karena kan 1 ruangan begitu. Dan itu bisa dipakai untuk sesi berikutnya. Mohon penjelasannya Bapak biar nanti bisa saya meneruskan infonya. Sekian, terima kasih. Persepsinya Ibu itu benar. Karena di Juknis, kalau Bapak Ibu, termasuk yang kepala sekolah, baca Juknisnya, pengawas itu 1 pengawas 1 ruangan. Apa maksudnya? Berarti karena ruangannya aja 1, pengawasnya cuma 1. Entah itu sesi 1, sesi 2, sesi 3 yang diambil sekolah tersebut, tetap pengawasnya 1. Ini pengertiannya. Makanya nggak ada istilah 1 sesi berikutnya diganti orang lain. Tidak ada seperti ini ke. Jadi 1 hari full itu pengawasnya bertindak di sekolah tersebut.
mengawasi sekolah tersebut. Karena kebanyakan di sekolah SD hanya satu ruangan, jadi hanya perlu satu pengawas. Sekarang kembali lagi ke sekolah, apakah sekolah itu ngambil satu sesi, apakah ambil 2 sesi atau 3 sesi. Kalau ngambil 2-3 sesi, maka pengawasnya full ada dari jam 7 sampai jam 5 sore. Itu Neng rekap kene lu ya. itu bebannya Bapak Ibu. Kalau dia cuma satu sesi tidak masalah, tapi yang permasalahan itu kan yang ada yang ambil 2 sesi, ada yang ambil 3 sesi, dan makin lama nanti pengawasnya ada di sekolah. Ya, pengawas itu tidak bisa diganti per sesi. Hanya pengawas itu mengawasi satu ruangan, itu penjelasannya, satu ruangan. Kalau ada sekolah yang menggunakan 2 ruangan, kalau ada sekolah yang menggunakan 2 ruangan, baru dia butuh pengawas 2 orang. Nih, kalau di Gianyar rata-rata itu pakai 1 ruangan, jadi pengawasnya cuma 1. Nanti mungkin kepala sekolah yang mendengar Niki bisa menyampaikan itu ke Katigasnya masing-masing di kecamatan, nih penjelasannya. Nika Bu, nih yang dari 2 Taruh penjelasannya. Mungkin yang lain, silakan. Bisa didengar ya? Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan Bapak Ibu. Boleh. Bisa didengar Pak Yan? Silakan. Adek dari SD mana nih Pak? Ini udah dirubah namanya. Saya dari SD 1 Siangan Pak Yan. 1 Siangan, ye. Silakan Pak. Mau minta informasi untuk klien di sekolah. Nika ada 10, cuman untuk jumlah siswa yang tercatat di DNS yang kemarin Pak Sel Nika jumlahnya 32 orang Pak. Artinya tidak seperti yang Bapak sampaikan tadi, walaupun siswa yang 60, 50 tetap dia tersampel dia 30 orang. Jadi yang ingin tanyakan untuk teknisnya nanti yang harus ambil berapa sesi nih Pak? Karena 32. Karena ada 2-nya nih Pak. Makasih Pak. Nggih. Seperti yang Tiang jelaskan tadi, Bapak coba lihat lagi DNS-nya. Nika ada peserta utama, ada cadangan. Perhatikan Nika di DNS-nya. Itu diurutkan ya. Ada kirim Pak utama, nama pengawas itu dijadikan satu ya, dari satu file ya. Untuk Kecamatan Sukawati. Ya, ada namanya, kemudian di samping itu ada peserta utama dan cadangan. Peserta utamanya pasti hanya 30 orang, Pak. 30 orang. 2 itu cadangan. 2 itu cadangan. Nih, 2 itu cadangan. Terus pengaturan sesinya bagaimana? Bapak punya laptopnya 10. Nih, 10. Pengaturan sesinya Bapak bisa pilih 3 sesi, bisa pilih 2 sesi. Kalau 3 sesi itu pasti diselesaikan dalam 1 gelombang. 1 gelombang itu 2 hari, nih, 2 hari. Kalau Bapak milih 2 sesi itu penyelesaiannya adalah 2 gelombang, 4 hari Bapak ujian. Nomor 1 sampai nomor 20 itu ada di gelombang 1. Nomor 21 sampai 30 itu ada di gelombang 2. Jadi gelombang 1 itu 2 sesi, gelombang 2 ngambil 1 sesi. 4 hari nggih, gelombang 1 2. Itu pilihannya, Pak. Kalau Bapak mau biar selesai dalam 1 gelombang, tambah laptopnya. Tambah kliennya lagi 15. Karena maksimal 1 ruangan isinya 15. Kalau sudah 15, itu jumlahnya pasti akan ngambil 2 sesi dan 1 gelombang. Nih, sesi pertama 15 orang, sesi kedua 15 orang. Jadi totalnya 1 gelombang itu sudah menyelesaikan 30 orang peserta. Nih, ini ke penjelasan dia, Pak. Oke, siap Pak. Berarti kalau seandainya tidak bisa menyediakan untuk yang
15, otomatis yang ambil dua gelombang gitu ya Pak Nge? Iya, 2 gelombang dengan perhitungan gelombang pertama 2 sesi, gelombang kedua 1 sesi. Kalau mau 3 sesi silakan sampai sore. Kecuali kalau memang mau 1 gelombangnya berarti harus ambil 3 sesi sampai jam 5 sore jadinya. 3 sesi. Nah, pengawasnya sampai sore. Pengawas sama Bapak siap nggak? Ya. Jam 4 sore, jam 5 sore. Silahkan. Siap Pak. Makasih Pak Yan, makasih infonya. Muali Pak. Yang lain mungkin silahkan. Yang Wayan Gede Sentane, silahkan. Raise hand. Oke. Semua Pak Yan. Niki yang mentakian gede. Kemarin Diti akan tetapkan 3 sesi ya. Jadi 2 gelombang 3 sesi. Nah, sekarang karena ada pengawasnya, mungkin pengawas yang juga kurang tahu mungkin tidak bisa sampai jam 5 sore ya, seperti apa yang dibilang tadi. Jam 4 sore lah, ya paling lambat. Ya metakun kan sarangan. Teman-teman di sini ini pun siap untuk sampai jam sore gitu Pak Yan. Nah, makin dia rencana mau rubah dia ke 2 sesi, berarti gelombangnya yang dia tambah karena alat yang hanya ada 7 di luar proktor karena puniki yang 2 ini gunakan untuk cadangan gitu Pak ya. 7 laptop klien, 2 cadangan, total siswanya 5 laptop klien, 2 cadangan. 2 cadangan. Total siswanya berapa? Total siswa? 37, 5 cadangan, 30 yang digunakan. Oh, 30 berarti ya 5 cadangan. 5 cadangan itu kalau dia mau ngambil 2 sesi. 2 sesi, bukan 3 sesi, 2 sesi. Itu berarti selesai dalam 3 gelombang. Gelombang 1, 2, 3. Nah, kalau 3 gelombang, ini permasalahannya di gladi. Gladi hanya 2 gelombang. 4 hari kan, hanya 2 gelombang. Nah, ini ke masalahnya. Pertanyaan dia, apakah semua siswa harus dapat gladi? Itu maksudnya tercatat gladi semua siswanya? Seharusnya iya, karena memang gladi itu diperuntukkan untuk siswa. Harus semua dapat merasakan ujian, walaupun itu bukan realnya. Dapat merasakan bahwa seperti inilah ujian, dia harus masukkan ini, kemudian soalnya bentuk seperti ini. Dia harus dapat. Maunya sih kami ketika simulasi sebelum gladi, kami ajak siswa langsung dulu di sana gitu. Jadi kan ya gelombangnya panjang gitu maksudnya tiang gitu loh. Di simulasi boleh saja mengajak siswa, karena itu bahasanya tidak wajib ya bahasanya. Jadi memang tidak dipaksa. Kalau simulasi mau ngajak siswa silahkan, tapi bahasa yang pusat itu tidak diwajibkan. Yang gladi baru wajib. Nah, gitu bahasanya seperti itu, wajib dan hanya dikasih 2 gelombang. Kalau gladi dikasih 4 gelombang, tiang tidak permasalahkan nih karena masih bisa dihandle kan dengan 3 gelombang kan. Ini cuma dapat 2 gelombang. Nah, kemungkinan nanti apa dia nanti dibuka secara all semua atau per sesi, itu tiang belum tahu pastinya untuk gladi. Kalau dibuka nanti secara all berarti siswa itu bisa selesai tanpa harus mengikuti sesi. Pertama masuk sudah selesai, keluar pulang, dia teman yang lain menggantikan tempatnya dengan kode nomor peserta yang berbeda. Nah, kalau seperti itu aman. Aman. Tapi kalau nanti pakai per sesi, nah ini yang agak susah. Siswa ini yang sesi ini 1 sampai 10 gitu misalnya, ya siswa nomor 11 nggak mungkin bisa masuk di sesi itu karena datanya tidak keluar. Nanti sesi kedua baru dia muncul. Nah, nanti mungkin kalau bisa sih tambah atau cross ini aja, sharing resource saja. Sharing aja dulu ya. Sama SD yang lain kan ada yang di Batuan kayaknya dapat bantuan Chromebook kayaknya.
satu batuan. Ya, nanti bisa saling ini aja, sharing resource saja. Nggak usah dibawa ke sekolah kita, tapi siswanya yang dibawa ke sana. Terus Coba. di gladinya mungkin sekolah A yang punya peralatan 15 akan menyelesaikan satu gelombang, nanti sekolah berikutnya di gelombang kedua. Kan punya 15 cukup itu selesai dalam 2 gelombang. Di gladi ya, kalau di simulasi itu bisa kita ginilah. Dan yang gladinya Iya Pak ya. Iya, semua. Iya, Wali. Berarti gelombangnya masih bisa kita rubah berarti Pak Yang ya? Gelombang masih bisa kita berubah, itu di mapping WPNBK dulu. Jadi yang cari tahu dulu gladinya apakah dia all, karena informasinya belum sampai ke Tiang, apakah dia dibuka all apa per sesi. Itu biasanya kalau SMP duluan, nanti Tiang tanya ke SMP-nya, apa dia waktu gladi itu all kena. Kalau dia per sesi ya harus yang seperti yang dijelaskan tadi. Kalau dia all nggak masalah. Nanti kan yang lagi di grup. Cuma kalau mau merubah sesi, merubah gelombang, itu masih bisa dilakukan di mapping dulu, kemudian baru ke web ANBK. Ya. Iya Pak ya. Semua Pak ya. Iya, Wali. Kemudian Mali, silakan. Silakan Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Untuk keseragaman kita di Gianyar, masuk suratnya? Masuk. Untuk keseragaman, tadi di pengawas, logika pengawas, karena instruksinya satu ruangan adalah satu pengawas. Walaupun dia 3 sesi, tetap satu pengawas. Sehingga kami di Sukawati kan sudah, tapi tinggal merekap saja sekarang. Dia bertukarnya di masing-masing gugus pengawas itu. Nah sekarang permasalahannya kalau seandainya setiap sesi itu pengawasnya diganti, jelas akan ada ketimpangan. Satu masalah makminnya, makan minum senek. Itu kalau sampai siang dia kan kita kasih ya umpamanya snack dan makannya, itu pengawas. Kalau dia satu sesi, logikanya itu kan paginya sesi pertama dia datang, dia dapat hanya minum. Nanti kalau siangnya dia dapat makannya, itu kan kurang logis. Nah sekarang untuk yang lainnya, apakah ini di Kabupaten Gianyar seragam memberikan uang transport kepada pengawas itu seperti UN yang lalu ada transport yang diberikan kepada pengawas karena dia bertugas keluar dari sekolahnya. Nah ini apakah ada instruksi begitu atau bagaimana supaya tidak timpang tindih, sekolah ini memberikan transport, sekolah lain tidak, itu permasalahan nantinya. Itu. Sekian dulu Pak Yan. Makasih Pak Yan. Masalah nike kalau yang nggak salah di BOS itu ada penganggaran untuk ANBK. Untuk bendahara nih, ada penganggaran untuk ANBK. Masalah tidak dijelaskan sebenarnya dalam Juknis itu memberikan transport itu tidak sedetail itu bahasa di Juknis pos ANBK-nya 2022. Ya. Kalau misalnya sekolah memberikan itu kembali lagi pada sekolahnya atau disepakati oleh K3S. Nah, pertanyaannya sekarang apakah pada Arkas BOS itu bisa digunakan seperti nike? Nah, itu pertanyaannya kembali. Apakah ada? Boleh nggak seperti itu? Apa harus makan minum saja? Nah, itu pertanyaan kembali kepada Arkasnya yang menghandle BOS di
Gianyarlah tanya tentang hal nike. Kalau Tiang tidak bisa menjawab nike. Juknisnya memang tidak sedetail itu. Logikanya kalau ANBK, kalau UN kan memang dikasih kan makan, minum pasti karena mereka mengawas sampai siang, sampai sore, itu pasti. Mengenai transport itu tidak tersirat dengan jelas di sana di Juknis. Ini kaitannya dengan bos sebenarnya, karena di Juknis bosnya ada pelaksanaan ANBK masuk. Nah, pelaksanaan ANBK ini apakah dia bisa digunakan transport juga atau hanya makan minum, itu hanya yang tahu adalah manajer bos kemudian Gianyar. Inten, silahkan pastikan ke Bu Astridnya lah, bilanglah komandonya. Silahkan. Oke, Bayan. Nanti kan dia dari K3S Sukawati juga nanti berkoordinasi dengan K3S Kabupaten agar kita nanti kalau bisa dialokasikan, kita alokasikan. Kalau tidak, kita cukup makan minum, itu saja kita sesuaikan supaya tidak menyalahi aturan. Jadi yang dia takutkan kan begini, ada sekolah yang lainnya umpamanya dia banyak siswanya, dia mengasih transport, walaupun tidak kelihatan itu nanti bagaimana, kan itu riskan kita. Kasihan kepada sekolah yang lain yang tidak memberikan, nanti jadi buah bibir. Kalau memang nanti kita sepakat, latihan di K3S, nanti di kabupaten juga berkoordinasi sama teman-teman, agar sepakat kalau makan minum aja itu lebih gampang. Nah, sekian, makasih Bayan. Boleh Pak Yan, makasih. Selanjutnya Winter Malih. Silakan. Mungkin di chat ada. Nah, niki yang baca di chat manten nggih. Di chat niki ada sekolah yang menginfokan itu 6 ketewel. Nah, seperti inilah, tidak bisa simulasi tanggal 26 sampai tanggal 27 September karena sedang akreditasi. Nah, niki lah kami yang akan menentukan tanggalnya. Sehingga nanti kalau ada akreditasi seperti ini, nggak mungkin akan tanggal sekolah ini 6 ketewel, tidak mungkin simulasinya tanggal 26 sampai 27, nggak mungkin. Pasti dia di periode kedua. Oke, Nike. Itu mungkin ada yang di chat di komandan. Nah, niki ada lagi 2 kluse mengenai penambahan klien. Berarti sewaktu-waktu nanti bisa dilihat jumlah klien di web dan di mapping ya Pak ya. Nah, selama tidak ditutup di web ANBK masih bisa. Nggih, selama tidak ditutup catatannya nggih. Kalau mapping itu full yang on karena yang punya adalah yang tim teknis yang punya. Jadi full on. Yang sekarang adalah web ANBK-nya selama tidak ditutup, biasanya mendekati nanti gladi itu webnya akan ditutup semua. Tidak bisa menambah, mengedit tidak bisa. Nah, sebelum itulah kalau mau menambah klien silahkan lakukan. Jangan dekat-dekat pelaksanaan BK atau dekat-dekat gladi, itu jangan. Karena webnya pasti akan ditutup. Data pasti akan data yang sudah diisi ini kan digunakan oleh sistemnya. Dan ini ke untuk yang 2 kluse. Kelas berapa tuh? Oh ya, dari SD berapa? 2 Guang itu pertanyaannya untuk pengawas kapan itu melaksanakan tugasnya? Pengawas itu melaksanakan tugas di saat ANBK, berarti di akhir Oktober atau awal November.
pada saat simulasi dan gladi tidak ada namanya pengawas. Tidak ada namanya pengawas. Simulasi dan gladi tidak ada pengawas. Yang pengawas itu melaksanakan tugas ketika pelaksanaan ANBK. Baik itu di akhir Oktober untuk batch 1 atau di awal November untuk batch 2-nya atau periode 2. Oke. Satu bono berarti sama dengan 6 ketewel nggih. Akreditasi 1 bono nggih. Terdala akreditasi. Berarti nanti di batch kedua setelah awal Oktober jadinya simulasinya. Nggih. Ini kan nanti tiang atur lagi. Atau nanti bisa japri ke tiang-tiang minta ini Pak gitu nggih. Nanti supaya tiang ingat, soalnya ada yang japri, ada yang infokan di sini, tiang enggak mungkin ingat semua. Di saat pengaturan nanti atau awal-awal niki nanti bisa japri ke tiang-tiang mau minta. Ya, silahkan. Enten nggih. Nika. Ada lagi? Oh, udah. Ika yang di chat, kemudian ada yang bertanya lagi mungkin sebelum saya akhiri. Ada yang mungkin kurang jelas? 4 Bu dulu, silahkan. 4 Bu dulu. Silahkan. Oke, selamat pagi Pak Dharma. Pagi Bu, silahkan. Oke. Izin bertanya, sebelumnya sudah saya Dumun japri untuk masalah pembagian sesi untuk ANBK untuk siswa kami. Jadi dari siswa kami 36 siswa, 5 cadangan dan 30 jadi peserta AN. Jadi kami di SD hanya ada untuk laptop klien itu 5. Jadi kan ya. Jadi kan jadinya terbagi menjadi 2 gelombang. Mungkin kan Pak ya? 2 gelombang, di mana gelombang 1, ya, di mana gelombang 1 itu terdiri dari siswa kami dari nomor absen 1 sampai nomor absen 15. Kan kalau Ibu ambil 3 sesi di gelombang 1. Nggih. 3 sesi memang rencananya Kenten. 1 sampai 10, nggih, itu. Ya. Tambahnya. Kami rencananya 3 sesi nih Kemudian yang untuk gelombang 2 juga sama, 3 sesi dari nomor absen 16 sampai nomor absen 30. Ya, kan sampun nih nggih. Ya. Nah, berkaitan dengan gladinya, memungkinkan nih untuk gladinya Ampura tadi yang kurang jelas soalnya sinyal agak gini. Untuk gladinya penapi nih Pak ya? Gladi masih bisa dengan 2 gelombang karena 4 hari. Masih bisa. Kalau dia lebih dari itu 3 gelombang Ibu ambil, kemudian nggak bisa gladinya. Tadi Ibu udah bisa ambilnya cuma 2 gelombang dengan 1 gelombang itu pakai 3 sesi pasti bisa. Iya. Pasti bisa dilakukan. Jadi nah untuk simulasi Pak, seperti yang dia sampaikan tadi sama Pak Wayanya, Pak Gede Sendanonya, kalau nanti digunakan full dibuka tanpa ada sesi itu bisa berganti langsung. Pas gladi, saat gladi ganti sisa selesai langsung bisa langsung dilakukan tanpa sesi ini sekian siswa, ini sesi kedua sekian siswa, enggak. Kalau dia di full soalnya tiang belum dapat kepastiannya. Kalau dia nanti per sesi, nah seperti itulah tadi sesi 1 5 orang, sesi 2 5 orang lagi, sesi 3 5 orang. Hari ketiga itu juga sesi 1-nya 5 orang dari nomor 16 sampai 20, kemudian 21 sampai 25, 125 gitu. Kalau nanti full itu bisa dalam 1 gelombang Ibu bisa selesai karena berganti terus. Selesai 1 siswa dia pulang ganti oleh siswa lain, masuk lagi kerjakan selama berapa 1 jam ganti lagi gitu, bisa seperti ini Jadi nanti yang info lagi kalau memang nanti dibuka secara full tidak ada sesi pada gladi. Jadi lebih
lebih ringan kita jadinya. Gitu. Nggih. Ini penjelasnya, Bu. Nggih. Nah, untuk simulasinya Nike, rencana kami juga akan mencoba untuk mengajak siswa. Nah, untuk simulasi pun Nike, apakah ada sesi juga nanti? Nah, kalau simulasi yang kemarin tahun lalu, kalau dia nggak salah, itu dibuka full kayaknya. Dibuka full. Kan sekarang tergantung jadi dari laptopnya kan. Kalau semua siswanya datang pas simulasi, tapi laptopnya cuma ada 5, ya hanya 5 orang aja yang bisa duduk kan. Menunggu mereka kan, menunggu temennya selesai, baru bisa masuk lagi yang berikutnya. Terus seperti itu full. Seingat Tiang ya, koreksi mungkin kalau Tiang lupa tahun lalu. Kalau dia sesi nanti, ya seperti tadi ini seperti tadi ini per sesinya berapa orang yang harus datang, sesi berikutnya berapa, ya seperti ini ada waktunya lah. Jadi kalau sesi 1 dari jam 7 sampai jam 10, jam 10 ini ya sudah datang yang peserta sesi 2. Jadi selesai ganti atau istirahat dia 30 menit ganti itu kalau per sesi nih. Kalau nanti full yang soalnya lupa ingat itu yang simulasi apa full apa per sesi di kemarin. Kalau full itu nanti bisa diganti langsung. Nike. Ya nanti cari informasinya dulu. Cari informasinya dulu ke SMP SMP yang karena sudah simulasi dan sudah gladi dan sudah melakukan ANBK nanti. Dan Bu nggih. Semua informasinya sampun terjawab semua niki. Semua Bapak? Nggih. Muali Bu. Untuk yang lain mungkin kalau di chat kayaknya nggak ada. Di chat nggak ada niki. Nanti Tiang akan share ininya videonya di YouTube Banten sebenarnya tadi Tiang mau konekkan ke YouTube tapi nggak bisa dikonek ke YouTube. Jadi ya tapi udah Tiang record kok. Ini udah direkord dia. Tinggal Tiang apa aja di YouTube. Nanti silahkan ditonton kembali. Kemudian mengenai PowerPoint yang Tiang sampaikan tadi, Tiang akan ulang upload di grup. Jika nanti bisa dibaca, bisa dilihat juga. Kemudian pos AN juga tolong dibaca, dipahami, ikuti instruksi yang ada di sana. Dan jangan lupa ngecek DNS ya, yang sudah share. Jika kemarin ada beberapa sekolah sudah yang perbaiki di hampir semua kecamatan ada perubahan nama kepala sekolahnya. Sudah yang up ulang, itu sudah selesai. Jadi nanti kalau ada yang masih tertinggal, itu silakan japri ke Tiang japri ke Tiang. Kalau ada yang masih tertinggal, silakan japri ke Tiang nanti. Mungkin tidak harus saat ini langsung Tiang ganti, mungkin Tiang kasih waktu, mungkin tanggal 10 Tiang kasih perubahannya atau gimana. Ini untuk DNS-nya. Dan DNS itu nanti digunakan untuk DNT. DNT itu dasarnya Bapak Ibu ini pesertanya. Jadi data di DNT data yang akan digunakan di web ANBK. Terlepas dari ada yang salah nomor tanggal lahirnya, ada yang salah mungkin nama orang tuanya, tempat lahirnya, namanya mungkin salah juga. Nah, pakai yang ada di DNT. Seperti yang dia bilang, kalau mau perbaiki sekarang, nggak mungkin lagi. Mau diperbaiki silahkan, karena itu kepentingan Dapodik. Kalau untuk ANBK, karena Dapodik itu bio AN itu ngambil data Dapodik dan cut off-nya itu per tanggal 31 Agustus kemarin. Jadi kalau sekarang nggak mungkin lagi. Nggak mungkin akan mengalami perubahan. Yang di DNS itu tidak mungkin mengalami perubahan. Itu udah pasti segitu. Karena tanggalnya sudah ditentukan oleh pusat. Tanggal 4 September terakhir tanggal terakhir untuk penarikan data di bio SD. Nanti setelah tahapan ini baru kita akan masuk ke web ANBK-nya. Karena ada yang bertanya, kenapa di web ANBK tidak ada nama siswanya? Belum. Prosesnya belum.
Ketika DNT muncul, itu namanya langsung akan muncul di bio di web ANBK. Ya, di sana nanti baru kita akan mulai mengisi sesi segala macamnya, gelombang. Nanti baru kita akan mulai ke sana ke ANBK-nya. Sekaligus mengganti nama kepala sekolah yang mungkin masih ada yang lama, gitu. Data identitas segala macamnya nanti setelah di web ANBK dan DNT-nya ditetapkan, gitu. Terus seperti yang dia bilang kemarin, DNS tidak usah dicarikan tanda tangan, itu data nominatif sementara. Tetapnya nanti sudah ada tanda tangannya dan capnya. Di-share ke Bapak Ibu silakan nge-print sendiri. Nanti di-share kok DNT-nya, di-print sendiri bahwa pesertanya ini. Nanti penentuan sesi dilakukan oleh Bapak Ibu, karena berkaitan nanti siswa nomor 1 dapat sesi berapa, gelombang berapa, itu Bapak Ibu yang tentukan. Yang ditentukan hanya peserta utama, bukan cadangan, ya. Cadangan itu tidak ditentukan sesinya, hanya peserta utama yang ditentukan sesi. Nanti ini di web ANBK. Jadi yang kasih gambaran awal sebelum kita masuk ke tahap nikah, mungkin setelah simulasi DNT datang di Gladi ini udah siap, udah masuk kita ke tahap sana. Jadi makanya Oktober niki kreditnya NBK persiapannya. Nanti sudah bisa dilakukan persiapan peralatannya, sudah harus Bapak Ibu pasang di pas simulasi, sudah harus standby di simulasi. Termasuk Chromebook-nya itu yang dikasih bantuan 15 itu sudah dicek semua, sudah siap semua pada saat simulasi. Ada yang mendapatkan Chromebook 5 nih. Ada di sini yang mendapatkan Chromebook 5. Yang Pak ya. Ya. Sudah dicek nggak ininya? Tapi durung tahu niki barangnya dari dinas durung tahu. Karena di dinas nanti pembagiannya. Berarti yang Chromebook 5 belum datang sama sekali nih. Ya. Oh. Ya, kalau nggak datang ya susah. Nggak bisa makanya tiang. Ya. Makanya kemarin tiang posisikan 5 saja dulu. Tidak berani tiang memposisikan 10. Ya, tiang tahu nanti kalau Chromebook-nya 5 datang kan bisa nambah ada 10 dapat kalau bisa digunakan kan gitu ya. Jadi kita gitu, tapi ternyata pengirimannya telat, ini udah pertengahan mulai Oktober, mulai September ya, September sekarang nanti itu udah dikit lah waktunya. Ini nggak apa-apa ya. Nanti kalau yang sharing resource juga tolong info ke Tiang, biar bisa nanti tidak benturan dengan sekolah yang dipinjam. Waktunya nanti simulasi, Gladi bahkan untuk ANBK-nya biar tidak benturan. Bentar maling ya. Kayak tidak ada kayaknya. Kayaknya tidak ada. Nike, terima kasih. Ini sudah 1 jam lebih sedikit. Makanya kalau tiang Vicon to the point langsung, nggak usah bertele-tele aja, langsung aja Genten. Ya. Nanti tiang share nih, yang YouTube-nya, yang ininya nanti tiang share, dan termasuk slide-nya juga tiang share nanti di apa namanya di grup tele. Nanti pantau saya grup telenya. Kemudian terima kasih sudah mengikuti Vicon hari ini. 233 peserta yang harusnya 290 guru, bukan guru sekolah, 290 yang di Gianyar. Terima kasih sudah ikut. Kemudian akhir kata yang ucapkan Pramu Santi, Om Santi Santi Om, dan Bapak Ibu bisa langsung live. Terima kasih, selamat siang. Ya, Pak. Pak Yan. Semua. Terima kasih, Pak. Bu, Suk semua, Pak. Bu,
Suksema Pak, suksema. Suksema Pak Dharma. Nggih. Seksama. Seksama Pak Dharma. Suksema Pak. Nggih, wali Bu, nggih. Biguling dar Bu. Biguling dar, biguling. Gas Pak, gas. Uyut ya col uyut. Nih Bapak, ada sambutan aku orang beruntukan. Dung uyut, Cok. Boning col boning.